Kelihatan saya ini. Bentar dulu, bentar dulu. Kameranya Pak. Iya, memang kayak gini. Kayak nggak biasa. Ya nanti kelihatan kalau sudah dipoto. Lagi mau perjuangan nasib. Semangat. Dari tadi video. Bismillah. Hari ini kita mau berjuang tentang nasib perawat dan bidan. Amin, amin. Semoga perjuangan kami hari ini bisa membuahkan hasil untuk perbaikan gaji perawat dan bidan. Langsung naik ke lantai 3 deh. Jadi, Langsung naik lantai alhamdulillah. lantai 3 aja. Semangat kawan-kawan PPNI. Semangat, semangat. Bengek, bengek. Kasihan orang tua bengek sudah. Iya. Anda seringan lupa di otak ini. Wah, Pak. bukan main. Hari ini kita di Komisi 2 DPR PPU. Yang kami muliakan rekan-rekan anggota DPRD Komisi 2, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, dokter. Ada yang dari rumah sakit. Kami tidak terlalu menjabarkan secara khusus berkaitan dengan keberadaan teman-teman sejawat kami perawat ataupun di bidan, karena saya yakin pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat bahwa sejak dulu secara humanis kita selalu berinteraksi, entah dalam kegiatan-kegiatan kepartaian pun kita selalu mendukung DPRD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial misalnya, sunatan itu sudah ya, kemudian pengobatan dasar iya juga,
termasuk dan lain sebagainya di luar itu. Nah, kami pernah mengilustrasikan, membuat sebuah anonim di daerah Sepaku bahwa perawat itu bisa jadi kepala desa, perawat itu bisa jadi pedagang, bisa jadi guru. Tapi sebaliknya, kepala desa itu belum tentu bisa jadi perawat, kecuali memang basicnya perawat seperti di berburu laut. Berburu laut. Artinya perawat atau bidan itu mempunyai keahlian khusus dalam rangka untuk melaksanakan asuhan keperawatan, asuhan kebidannya. Tidak semua orang bisa menjadi perawat dan bidan jika tidak memang menguasai keilmuannya melalui jenjang pendidikan. Kemudian jenjang pendidikannya bahwa berkaitan dengan COVID tentunya. Ini bukan jadi rahasia umum lama oleh pemerintah daerah. Dalam rangka perbaikan penghasilan, kasarnya gaji atau upah terhadap tenaga THR. Kalau THKS tadi hanya jika ada teman-teman di puskesmas itu memberikan seikhlasnya, ya, dia tidak ada patokan dan sebagainya. Disampaikan bahwa kontribusi dalam COVID ini dari rumah sakit dan puskesmas itu sudah ada terkontaminasi. Jadi kalau pemeriksaan rapidnya ini sudah secara umum berjumlah 12. Nah, ini juga menjadi perhatian yang dibandingkan dengan Berau ya Pak ya. Di Berau itu untuk di kota saja 3 juta. Kemudian untuk di luar kota mereka dapat 4,5. Itu yang saya dapat informasi dari teman-teman di sana. Mudah-mudahan bisa jadi bahan perbandingan untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Kemudian sedikit mungkin saat ini ada COVID ya, lagi ngetren. Virus COVID-19 memang berpenyakit itu. Mungkin kalau COVID-19 nih penularannya cepat, kemudian hasil ataupun sembuh atau meninggalnya juga cepat. Tetapi kalau untuk 2 virus ini, itu memang jangkanya sangat panjang. Dan teman-teman pastinya sudah berusaha untuk menghindar, tetapi namanya selalu berinteraksi. Karena itu dengan cairan tubuh ya Bapak dan Ibu. Jadi kami perawat bidan itu selalu kalau merawat pasien itu ya temennya yaitu cairan-cairan tubuh. Mendapatkan perbaikan kesejahteraan, terutama yang THR, kemudian ada tambahan dari TKS. Dan itu juga ada tenaga dari wakil direktur Waalaikumsalam warahmatullahi rumah sakit untuk juga memberikan penjelasan tambahan berkaitan dengan kemudian terkait dengan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 beserta seluruh anggota yang hadir. Yang saya hormati yang mewakili Direktur Rumah Sakit Umum Ratu Haji Putri Botung. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus PPNI, Asisten Apoteker, itu yang apoteker 4 orang. Kemudian ada asisten apoteker, itu sebanyak 3 orang. Yang rela mengabdi. Dibandingkan dengan Berau ya Pak ya. Di Berau itu untuk di kota saja 3 juta. Kemudian untuk di luar kota mereka dapat 4,5. Itu yang saya dapat informasi dari teman-teman di sana. Mudah-mudahan bisa jadi bahan perbandingan untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Kemudian sedikit mungkin saat ini ada COVID ya, lagi ngetren. Virus COVID-19 memang berpenyakit itu. Mungkin kalau COVID-19 nih penularannya cepat, kemudian hasil ataupun sembuh atau meninggalnya juga cepat. Tetapi kalau untuk 2 virus ini, itu memang jangkanya sangat panjang. Dan teman-teman pastinya sudah berusaha untuk menghindar, tetapi namanya selalu berinteraksi. Karena itu dengan cairan tubuh ya Bapak dan Ibu. Jadi kami perawat bidan itu selalu kalau merawat pasien itu ya temennya yaitu cairan-cairan tubuh. Tenaga harian lepas umum dengan yang
ada pendidikan khusus. Nah, misalnya tamatan SMA juga 1,5 juta, ya kan? Nah itu, bahkan kalau motoris atau driver 1,8, ya kan? Karena dianggap ada keterampilan khusus mereka itu. Nah mereka juga punya keterampilan, perawat ini kan ada keterampilan dan punya profesi. Tadi sudah dikatakan bagaimana sulitnya untuk dapat diterima dan melakukan tugas setelah dilengkapi dengan uji kompetensi dan surat tanda registrasi. Nah itu Pak yang menjadi pertimbangan. Tentang besarannya tentunya kelanjutan dari niat ini tentu perlu dibicarakan. Secara garis besar seperti itu saya kira. Dan apa namanya, yang PKS juga kami juga, karena tadi disinggung dan kami punya data, kami sampaikan juga ini bisa menjadi perhatian Pak. Memang ini sulit kalau tidak ada yang bermohon mengundurkan diri, atau yang sudah ada, PHL yang sudah ada, kemudian ada yang mohon mengundurkan diri. Nah ini bisa digantikan oleh TKS yang sudah lama. Nah ini tinggal bisa seperti itu, tapi kan sedikit yang bermohon untuk mengundurkan diri itu, walaupun dengan pendapatan yang tadi untuk pos saja ya cukup 1,5 juta, itu kan. Nah itu Pak keprihatinan kita saat ini. Mungkin dalam diskusi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 sekaligus pimpinan sidang bersama anggota, Kepala Dinas Kesehatan beserta anggota yang saya hormati. Ini sangat tidak manusiawi memberikan penghasilan seperti itu kepada teman-teman yang nyata bahwa mereka itu sangat berisiko di dalam pekerjaannya. Di rumah sakit Pak ada teman-teman perawat dan bidan yang sudah, mohon maaf, tertular ya. Kabit keperawatan. Perawat dan bidan kami ada yang sudah tertular HIV bahkan hepatitis. Tetapi kami masih memberdayakan mereka karena memang mereka dapatnya dari bekerja di rumah sakit. Kemudian di tengah kondisi pandemi COVID saat ini, sesuai dengan arahan direktur bahwa kami fokus pelayanan terhadap pasien COVID. Saat ini kami menurunkan 103 orang Pak tenaga bidan dan perawat khusus untuk merawat pasien COVID. Itu kami bagi dalam beberapa tim. Dari 103 orang perawat dan bidan ini, 60% itu tenaga harian lepas yang masuk dalam tim itu. 63% Pak, itu 103. dari 103, 60%-nya itu tenaga harian lepas Pak yang masuk dalam tim itu. Dan sekarang ada hampir 48 orang yang masuk di karantina, ada di Mes PKK, satunya lagi ada satu tim itu di Hotel Ritz Rawelawe. Sampai dengan saat ini Pak, kami memulai merawat pasien COVID per tanggal 17 Maret. Ada 9 orang anggota kami yang sudah terpapar dengan rapid positif. Walaupun hasil swab negatif Pak ya. Dan Ada di sini itu? Ya? Ada di sini enggak? Nggak ada Pak. Selama 2 minggu di Mes PKK. Setelah 2 minggu di karantina, kemudian mereka baru boleh pulang ke rumah, istirahat berkumpul dengan keluarga. Jadi sangat apa ya? Mereka harus berpisah dengan keluarga selama 1 bulan Pak, demi mengurusi pasien COVID yang ada di PPU. Saat ini pun kami masih merawat 12 orang di rumah sakit pasien COVID yang 10 positif swab. Yang 2 orang masih menunggu hasil swab. Tapi alhamdulillah hari ini kemungkinan akan ada rilis dari Bupati, ada 1 orang yang sembuh. Maksudnya dinyatakan negatif sudah swabnya. Jadi berdasarkan ini, sesuai dengan yang disampaikan Ketua PPNI Kabupaten tadi, termasuk Ketua IBI, saya sendiri sangat mendukung apabila penghasilan teman-teman tenaga THR ini, terkhusus perawat dan bidan ini, diberikan perhatian yang lebih Pak. Sudah ada Berikan penghasilan buat teman-teman tenaga bidan dan perawat yang ada di Kabupaten PPU Pak, supaya mereka juga merasa nyaman, merasa betah bekerja di kampung halamannya sendiri.
Semangat. Mungkin itu dulu Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih Saya mohon maaf. konfirmasi dulu untuk THL tadi ada 62 orang Pak. 82 ya. Iya, 47 sama 35 itu. iya Pak. Pokoknya Pak, satu lagi informasi bahwa saat ini baru 7 orang yang digaji melalui BLU Pak. Saya konfirmasi dulu ke Pak Kadis. Apakah ini juga sudah ada staf untuk bisa mensejahterakan pengabdian-pengabdian yang sudah dilaksanakan oleh kesehatan. Saya sebenarnya melihat ini memang nggak tega, Mbak. Rasanya miris dengan penghasilan yang seperti itu, dengan risiko yang tinggi dan meninggalkan keluarga. Mungkin apa yang disampaikan dari teman perawat kemarin, bahkan beliau menyampaikan meneteskan air mata, saya juga nggak tahan. Makanya di situ saya menyampaikan kepada Ketua Komisi dan unsur pimpinan DPR pun siap Pak mendukung untuk terlaksananya menambah penghasilan teman-teman, dan mudah-mudahan dari pemerintah juga mendengar apa keluhan-keluhan kita semua ini. Mungkin